Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana illa innaka antal alimul hakim wa tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita melanjutkan serial kaji atau serial ngaji nadhaman, dan kita masih membahas atau melanjutkan Nazam Ad-Durrah Al-Qutaimiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaimi hafizallahu ta'ala wa ra'ah, yang mana nazam ini membahas tentang kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah fikih dasar, ya, kaidah-kaidah fikih dasar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan, maka kita baca nazamnya dulu dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim hafizallahu ta'ala: hamdan liman aqama bil qawaidi bina'a syar'i samikil mahamidi shalla 'alan nabiyyi masyabihu yulhiquhu bimithlihi an-nabihu wa alihi wa sahbihi wa sallama ma 'alimun hima syari'ati hama. Wa ba'du qad sa'alani labibu nazman bihi yantafi'un labibu mubtadi'u tahsili fi qawaidi madhhabina dhil fadli wal fawaidi. Faqultu ma li su'likum min buddi lima lakum min 'ishratin wa widdi lima lakum min 'ishratin wa wuddi wa rutbatin fil fiqhi wal 'ulumi falnadda'i syuru'a bil marum falnadda'i syuru'a fil marumi. Fabil maqasidil umur wad darar yuzalu wat tahkimu lil 'adati qar masyaqqatun tajlibu at-taysira wa la yuzalu bi syakki yakinun qad 'ala. La yushghalul mashghulu was-sakitu la ya'ud wat-tabi'u tabi'un tala wa lam tunab bisyakki wal isyani rukhsatun lil kharraju bid-dhamani. Baik, kemarin di pembahasan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas semua nazam yang sudah kita baca tadi, dan insyaallah pada pembahasan atau pertemuan kali ini kita melanjutkan nazam yang berikutnya. Maka al-musannif rahimah an-nazim hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan wa mutasabbibun alaihi qaddamu mubashiran wa kullu ma yuharramu musta'malan falitikhadu yahrumu wa ibratun li ghalibin wa qaddamu imalan al-kalama lil imala wa min amini faqbalil maqala raddi anhum wa kadzal itlafi wa habbabul khuruj min khilafi. Baik, ada beberapa nazam yang berisi beberapa kaidah-kaidah cabang dalam kaidah-kaidah fikih, di mana di sini beliau mengatakan wa mutasabbibun alaihi qaddamu mubashiran wa kullu ma yuharramu musta'malan falitikhadu yahrumu wa ibratun li ghalibin wa qaddamu i'malan al-kalama lil ihmala wa min aminin faqbalil maqala fi raddi anhum wa fil itlafi fi raddi anhum wa kadzal itlafi wa habbabul khuruj min khilafi. Ada sekitar 4 bait nazam, dan insyaallah kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama, kaidah yang pertama yaitu al-mubashir muqaddamun 'alal mutasabbib. Al-mubashir maknanya adalah orang yang langsung berinteraksi atau namanya mubashir, ya, secara langsung, ya. Jadi orang yang melakukan secara langsung itu didahulukan 'alal mutasabbib daripada orang yang menjadi sebab saja. Di mana dalam nazam tadi beliau mengatakan wa mutasabbibun, dan orang yang menjadi sebab, ya, alaihi qaddamu, atas orang tersebut, maka para ulama mendahulukan siapa? Mubashiron, orang yang langsung melakukannya. Baik, apa makna dari kaidah ini? Makna dari kaidah ini adalah apabila terjadi suatu peristiwa, terjadi suatu hal, maka yang bertanggung jawab atas hal tersebut, ya, yang bertanggung, artinya di sini bertanggung jawab itu bertanggung jawab secara penuh, gitu ya. Bertanggung jawab secara penuh adalah orang yang langsung kontak terhadap peristiwa itu atau terhadap korban. Ya. Jadi misalkan ada suatu kejadian, itu ada penyebab, kemudian ada orang yang melakukan. Ya, ada orang yang melakukan, maka yang bertanggung jawab secara penuh adalah orang yang melakukan tadi. Ya, orang yang melakukan tadi. Baik. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada beberapa, diantaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tatayyaba wa lam yakun bi'tib ma'rufan fa asaba nafsan
fama dunaha fahuwa dhamin. Siapa yang dia memberikan pengobatan yang mengaku sebagai tabib, ya, sedangkan dia sebenarnya tidak tahu menahu masalah ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, ya. Kemudian ternyata dia salah, ya, dalam tanda kutip melakukan malpraktek atau yang semisalnya, maka dia harus bertanggung jawab atas jiwa yang dihilangkannya tadi. Baik. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang menjadi atau yang menyentuh langsung kepada kepada si korban tadi, itu yang bertanggung jawab. Meskipun di situ mungkin ada yang orang menunjukkan di sana ada dokter, saya kemarin cocok. Nah, ternyata dokternya dokter gadungan. Maka bukan tanggung jawab orang yang menunjukkan, tapi orang yang melakukan pengobatan tadi. Baik. Di antara praktek dari kaidah ini banyak para ulama menyebutkan, di antaranya yang pertama contohnya semisal ada orang yang telah bikin lubang atau bikin sumur, ya, di tanah rumahnya. Baik, dia bikin sumur di tanah rumahnya, sumurnya memang tidak ditutup. Kemudian ada orang yang mendorong orang lain masuk ke dalam sumur tersebut sehingga orang tersebut tewas. Maka di sini siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian orang itu? Apakah si pemilik sumur yang membuatnya, yang menjadi sebab tewasnya orang itu karena jatuh ke dalam sumurnya, atau orang yang mendorong, ya, yaitu mubashir, orang yang langsung berkontak dengan korban? Ya, maka para ulama mengatakan yang harus bertanggung jawab adalah al-mubashir, ya, orang yang mendorong tadi, bukan si pemilik sumur. Dalilnya apa? Dalilnya adalah tadi kaidah al-mubashir muqaddamun 'alal mutasabbib. Orang yang berkontak langsung dengan korban itu menjadi lebih diutamakan daripada orang yang menjadi sebab suatu peristiwa. Di antara contoh kaidahnya yang lain adalah misalkan ada seorang pencuri, kemudian ada orang yang menunjukkan rumah yang dicuri. Menunjukkan apa? Rumah yang dicuri. Ya. Maka ketika tertangkap pencurinya, maka siapa yang harus bertanggung jawab secara penuh dalam masalah pencurian ini? Ketika dilaporkan hakim, yang bertanggung jawab secara penuh adalah siapa? Orang yang mencuri tadi, yaitu pencurinya. Ya, meskipun ada yang menunjukkan, maka tidak dimintai pertanggungjawaban, ya. Dia tidak ikut dipotong tangan atau mengembalikan barang yang dicuri, enggak. Baik. Nah, contoh yang lain juga para ulama menyebutkan, diantaranya contohnya misalkan ada orang yang memegang, kemudian ada orang lain yang membunuh. Misalkan yang satu megang, yang satu nusuk dengan pisau. Maka di sini memang ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tetap kaidahnya adalah al-mubashir muqaddamun 'alal mutasabbib. Jadi yang dikisos adalah orang yang menusukkan pisaunya tadi, bukan orang yang memegang. Meskipun dia tahu bahwasanya orang yang memegang tadi tahu bahwasanya temannya tadi akan bunuh orang tersebut. Baik, ya, meskipun nanti hakim bisa menjatuhkan takzir atau hukum-hukum yang semisalnya, tapi tidak untuk kisos. Baik. Itu kaidah yang pertama pada kesempatan kali ini. Kemudian kaidah berikutnya, wa mutasabibun alaihi qaddamu mubashiran wa kullu ma yuharramu. Wa kullu, dan setiap ma yuharramu, apa yang diharamkan, mustakmalan, dalam rangka pemakaiannya, yaitu diharamkan pemakaiannya, falittikhadhu yahrumu. Ya, fal ittikhadh, maka menyimpannya juga yahrumu, haram. Kaidah yang kedua adalah ma haruma isti'maluhu harumat ittikhadhuhu. Ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadhuhu. Ini kaidah. Artinya kaidah ini adalah maharuma, apa yang haram isti'maluhu, pemakaiannya, ya, sesuatu yang haram untuk dipakai, haruma, maka haram ittikhaduhu, menyimpannya. Jadi sesuatu yang haram dipakai, maka haram pula disimpan. Baik. Dalilnya diantaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, lu'inat al-khamru ala asyrati aujuh, ya, bi'ainiha
wa asiriha wa mu'tasiriha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa hamilaha au wa hamiliha wal mahmulati ilaihi wa akili thamaniha wa syaribiha wa sakiha. Khamr itu diharamkan dari 10 sisi. Zatnya sendiri haram, pembuatnya sendiri haram ya, dan alat-alat yang dipakai atau petugas atau pegawai ya yang membuat khamr itu juga dilaknat ya. Penjualnya juga sama, tempat jualannya juga sama, orang yang bawa kurirnya juga sama ya. Khamr itu juga dilaknat juga ya. Kemudian yang dibawa itu juga sama, dilaknat. Yang memakan hasil jual beli khamr itu sama juga, dilaknat. Minum khamr juga sama, yang menuangkan khamr juga sama, semuanya dilaknat. Baik. Ya, maka di sini sisi pendalilannya adalah bahwasanya kita tahu bahwa khamr haram, tapi di sini Rasulullah SAW menyebutkan laknat itu tidak hanya berlaku untuk ainul khamr saja, untuk zat khamr saja, tapi bahkan sampai tempat jualannya, tempat produksinya, pegawai pembuatnya, semuanya, ya. Bahkan kurirnya. Ya, jadi sesuatu yang haram itu memang haram untuk dikelola dan yang semisalnya, kecuali dengan perincian ya, Baik. Ala kulli hal, kaidahnya adalah seperti itu, yaitu maharum istimaluhu haruma ittikhaduhu. Baik. Praktek kaidahnya, di antara contohnya praktek kaidahnya adalah para ulama secara sepakat bahwasanya haram alatul malahi ya. Haram hukumnya ya memakai alat-alat musik kecuali rebana atau yang semisalnya, atau at-tabl ya. Tabl tapi hanya tabl itu kayak genderang, tapi itu hanya genderang perang saja yang boleh, genderang yang lain nggak boleh. Baik, jadi diharamkan alat musik kecuali apa? Kecuali rebana. Maka ketika alat musik ini diharamkan, maka juga masuk dalam keharamannya menyimpannya juga. Maka tidak boleh, meskipun dia nggak pakai, tapi masih dipajang di rumah. Ada gitar, ada ukulele, ada macam-macam lah. Maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh loh. Apa yang mendasari tidak bolehnya itu? Ya, kaidah tadi, maharuma istimaluhu harumati khaduhu. Baik, contoh yang lain misalkan, bahwasanya dilarang pemakaian wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, yang memang diharamkan ya, karena nanti ada perincian kalau masalah perak. Kalau masalah emas secara mutlak, tapi kalau masalah perak ada perincian dalam mazhab Syafi'i. Intinya kalau misalkan wadah emas lah, kita sepakati wadah emas itu kan dilarang. Misalkan gelas dari emas, piring alat-alat makan, sendok dari emas, kemudian mangkok dari emas ya, peralatan dari emas atau peralatan dari perak, ini kan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipakai oleh orang-orang Muslim. Baik. Nah, ketika tidak boleh untuk dipakai, maka juga tidak boleh untuk disimpan. Ya, tidak boleh juga untuk disimpan. Ya, maka tidak boleh meskipun nggak dipakai, tapi masih dibuat pajangan, misalkan piring emas ditaruh di tembok, atau piring perak ditaruh di tembok, atau wajan perak misalkan, atau nampan emas misalkan ditaruh di tembok, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah kaidah tadi, maharumasti'maluhu harumatikhaduhu. Sesuatu yang haram untuk dipakai, maka haram pula untuk disimpan. Baik, contoh yang lain adalah misalkan dia punya khamr haram untuk dipakai, dinikmati, maka juga tidak boleh seorang menyimpannya saja, menyimpan khamr. Ya. Atau contoh yang lain adalah khinzir. Atau contoh yang lain adalah anjing yang bukan anjing yang diperbolehkan, karena anjing ada rinciannya. Kalau misalkan anjing itu digunakan untuk menjaga peternakan, menjaga menjaga suatu tempat, atau digunakan untuk berburu, ya, maka boleh. Kalau tidak untuk bagus-bagusan saja, maka tidak boleh. Ya. Maka tidak boleh memelihara anjing.
anjing yang bagus-bagus ya itu, anjing pudel, anjing apa gitu ya, di dalam tanda kutip untuk peliharaan, bukan untuk penjaga atau apa, maka tidak boleh. Atau babi, ya babi meskipun babinya bagus maka tidak boleh dipelihara. Kenapa? Mahharumasti amalu harumati khadu. Yang tidak boleh dipakai maka dilarang juga untuk disimpan. Baik. Kemudian An-Nadhim rahimahullah taala beliau melanjutkan falitikhadu yahrumu wa ibratun li ghalibin. Wa ibratun li ghalibin. Wal ibrah, dan yang dianggap dalam hukum adalah li ghalibin, untuk sesuatu yang umum. Untuk sesuatu yang umum. Maka dari sini ini ada kaidah namanya al-ibratu bil ghalib. Al-ibratu bil ghalib. Yang dianggap adalah sesuatu yang dianggap dalam hukum adalah sesuatu yang memang secara umum halnya kondisinya seperti itu. Karena memang kadang keluar dari kondisi-kondisi umum maka ini tidak dianggap dalam satu hukum. Baik. Nah, apa yang melandasi kaidah ini? Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ala kulli muslim sadaqah. Wajib bagi setiap muslim mengeluarkan sedekahnya. Sedekah di sini adalah maknanya ya zakat, karena sedekah wajib. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memukul rata sezakat itu wajib untuk setiap muslim. Tapi maknanya bukan setiap muslim harus mengeluarkan zakat, karena zakat ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menggantungkan hukum pada sesuatu yang bersifat umum, yaitu pokoknya kaum muslimin. Dalam artian kalau dia bukan orang muslim, maka dia tidak masuk dalam kewajiban. Baik, ala kulli hal bahwasanya kaidah ini sudah masyhur ya, al-ibratu bil ghalib. Ibrah itu atau yang dianggap dalam satu hukum adalah yang sudah umum. Baik, maka di sini ada beberapa contoh praktek dalam kaidahnya. Di antaranya para ulama memberikan contohnya misalkan wajib dalam membasuh wajah bagi wanita seluruh bagian wajah baik bulu ataupun kulit harus terkena air ketika berwudu. Ya, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian dengan air. Baik, taruhlah ada wanita yang tumbuh jenggotnya lebat. Maka bagaimana hukumnya? Apakah dia seperti laki-laki? Ya, takhlilul lahyah, hanya di sela-sela saja. Tapi ini wanita, bukan laki-laki. Baik, maka para ulama mengatakan, ketika dia adalah wanita, kemudian tumbuh jenggotnya lebat, maka hukumnya tetap pada yang umum, yaitu tetap harus terkena bagian dalam dari kulitnya yang berada di bawah jenggotnya tadi. Loh, kenapa? Ya, kenapa? Karena hukum asal wanita atau keumuman wanita adalah tidak mengeluarkan jenggot. Nah, kalau ada sesuatu hal yang terjadi, taruhlah keluar dari adat kebiasaan keumuman, ada wanita yang punya jenggot panjang, maka dia tidak dianggap, dia tidak punya hukum sendiri, dia tetap ikut hukum wanita secara umum. Dia tidak berdiri padanya hukum sendiri. Dalilnya apa? Dalilnya adalah al-ibratu bil ghalib. Yang dianggap dalam hukum adalah yang umum, bukan peristiwa kejadian-kejadian langka tertentu. Ya, maka dia tidak memiliki hukum tersendiri. Baik. Contoh yang lain misalkan, ketika safar. Ya, para ulama menyebutkan ketika safar misalkan ada orang yang safar, dia naik jet pribadi. Taruhlah safar dengan jarak yang cukup jauh dari Jawa Timur ke Jawa Barat misalkan, jarak qasar. Maka apakah dia tetap boleh untuk mengqasar padahal dia naik jet pribadi, dia nyaman dan lain sebagainya, nggak ada lelah, nggak ada letih? Maka para ulama mengatakan bahwasanya dia tetap boleh memakai rukhsah tadi. Kenapa? Karena ghalibnya ya, secara keumuman orang safar itu pasti merasakan kelelahan.
Kalau toh ada yang punya jet pribadi, itu pun 1-2 orang saja dari seluruh penduduk Indonesia ini, ya, 200 sekian juta manusia ini, berapa orang, berapa persen manusia yang punya jet pribadi, ya. Maka tidak bisa satu hukum yang khusus ini mengalahkan sesuatu yang sudah menjadi keumuman, ya. Karena dalam safar sudah menjadi keumuman bahwasanya memang ada kesulitan-kesulitan, maka tidak bisa berdiri hukum tersendiri bagi orang tersebut. Baik. Kemudian ada beberapa contoh yang lain sebenarnya, cuma kita coba sebagai karena waktu yang cukup terbatas. Tapi berikutnya adalah Nazim hafizallahu taala, beliau mengatakan wa ibratun li walibin wa qaddamu i'malana al-kalama lal ihmala. I'malana al-kalama lal ihmala. Kemudian Nazim beliau mengatakan wa qaddamu dan para ulama mengutamakan, mendahulukan. Apa yang didahulukan? I'malanal kalama, lebih i'malanal kalam, menganggap satu kalam atau kita menganggap satu ucapan, lal ihmala, tidak meninggalkannya begitu saja, ya. Jadi maknanya di sini adalah bahwasanya ketika seorang mengucapkan satu ucapan, hukum asalnya adalah harus ditafsirkan dan harus dijalankan, ya, semampunya sesuai dengan kaidah-kaidahnya, ya. Jadi tidak bisa sudah dianggap lawun gitu aja, tidak boleh, ya. Ketika ada ucapan maka diupayakan untuk ditafsirkan, ya. Makanya nanti ada kaidah bahwasanya ketika kaidah ta'arud bainal adillah itu, ketika di kaidah usul fikih, ya, kaidah usul fikih itu nanti ada ta'arud bainal adillah. Makanya Al-Mutiri rahimahullah taala beliau mengatakan, ya, aula faqif wa in alimtal akhirah fakun aula faqif, wa in taral amrayni qad ta'arada wa amkanal jam'u fala tanaqudha. Beliau mengatakan Al-Mutiri atau Al-Mutiri dalam nazam usul fikih, beliau mengatakan, dan kalau kamu melihat satu dalil atau dua dalil yang saling bertentangan kelihatannya, ya, wa amkanal jam'u, dan memungkinkan untuk dikumpulkan, jadi tidak harus dijatuhkan salah satunya, wa amkanal jam'u fala tanaqudha, maka sudah tidak ada perbedaan pendapat lagi, ya. Maka tidak ada perbedaan pendapat lagi. Dalam artian kenapa? Karena masih bisa setiap dalil, semua dalil masih bisa untuk diterapkan, ya, tanpa harus menjatuhkan salah satunya. Baik. Ala kulli hal, kaidah berikutnya adalah yang disebutkan oleh Nazim tadi, wa qaddamu i'malanal kalam alal ihmala, yaitu i'malul kalam aula min ihmalihi. Mempraktekkan, menjalankan, menerapkan satu ucapan, ya, menerapkan satu ucapan atau mempraktekkan atau menjalankan satu ucapan itu lebih utama daripada membiarkan begitu saja. Membiarkan begitu saja. Jadi ketika taruhlah ada orang yang mengucapkan suatu ucapan, maka tidak boleh dianggap lepas begitu saja, tidak dianggap, tidak boleh, harus diupayakan untuk bisa diterapkan, ya, semampunya. Baik, contohnya kaidahnya apa? Bagaimana penerapan kaidahnya? Ya. Atau sebelumnya dalilnya apa? Dalilnya melandasi hal ini, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka berpaling dari lagwun. Lagwun itu ucapan memang tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, di sini Allah Subhanahu menyebutkan baru boleh untuk berpaling ketika dia bersifat lagwun, bukan kalam. Ya. Maksudnya kalam mufid, ya. Kalau kalam mufid, kalam yang bermanfaat, ucapan yang bermanfaat, ya, ada faedahnya, ya, ada sisi yang harus diterapkan, maka tidak boleh berpaling. Tapi kalau lagwun, ucapan-ucapan nggak jelas, maka nggak masalah. Baik. Di antara praktek kaidahnya, contoh wasiat. Misalkan orang berwasiat, taruhlah dia musisi. Tadi sebelumnya kita sebutkan kaidah bahwasanya ma harumas isti'malu wa harumati khaduhu. Sesuatu yang haram untuk dipakai maka itu haram untuk disimpan. Masuk dalam hal ini adalah alat musik. Kalau misalkan ada pemain musik,
Kemudian dia mewasiatkan sebelum meninggalnya. Saya wasiatkan semua alat musik saya untuk anak saya yang pertama. Baik, di situ ada macam-macam. Ada gitar, ada organ, ada drum, ada bass, ada ukulele, ada seruling, ada gendang, ada rebana. Ada macam-macam alat musik. Baik, apakah ketika alat musik tadi kan sudah sepakat kita bahwasanya haram, apa secara otomatis tidak diberlakukan sama sekali wasiatnya, atau berusaha diterapkan yang diperbolehkan? Maka para ulama mengatakan tetap diterapkan yang diperbolehkan. Tadi kita katakan ketika membahas masalah kaidah maharum isti'mal wa hurmati khadhu, bahwasanya alat musik semuanya haram kecuali rebana atau at-tabel. Tabel itu tabel perang, genderang perang. Ya, selain itu maka haram, tidak boleh. Baik, ketika dilihat musiknya ternyata di situ ada rebana, maka wasiatnya tadi diterapkan hanya pada rebana saja. Maka rebana itu diberikan pada anaknya yang pertama. Adapun alat musiknya maka disita oleh pihak yang berwajib dan bisa dihancurkan karena itu masuk alatul malahi. Baik. Jadi sudah tidak dianggap sama sekali alat musiknya sudah dihancurkan semua, enggak. Maka harus diperinci. Baik. Kalau misalkan contoh yang lain, kalau misalkan ya ada seorang laki-laki yang mengatakan di sini dia punya istri dan istrinya punya adik perempuan misalkan, atau taruhlah seperti, atau para ulama memberikan contoh ada seorang istri dan hewan. Kemudian laki-laki tadi mengatakan ketika ada hewan dan istrinya tadi mengatakan ahadukuma talik, salah satu dari kalian berdua itu saya talak. Maka talak tadi tetap terjatuh kepada istrinya. Meskipun di situ ada hewan, ya. Apa yang mendasari? Landasannya apa? Dalilnya apa? I'malanal kalam alal ihmala. Atau kaidahnya adalah i'malul kalam aula min ihmalihi. Ya, memberlakukan ucapan, memberlakukan kata-kata, kalimat itu lebih utama daripada menghilangkan begitu saja. Baik. Contoh yang lain misalkan. Kalau dalam bahasa Arab, aulad itu bermakna anak, juga bermakna cucu. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan saya wakafkan, misalkan saya wakafkan rumah ini untuk anak saya, atau saya wakafkan rumah ini untuk anak-anak saya, dan ternyata dia tidak punya anak kandung, anak, tapi yang punya dia cucu. Maksudnya anaknya sudah meninggal semua, yang dia punya cuma cucu. Maka bukan berarti wakafnya tadi tidak dianggap atau ucapannya tadi tidak dianggap, tapi tetap ucapannya diberlakukan untuk cucunya tadi. Baik. Baik, itu kaidah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Jadi ada beberapa kaidah tadi ya. Insyaallah kaidah yang selanjutnya insyaallah kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Demikian Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.